ada beberapa soal lalu. Nah, kan kalau 1 itu dari bab 1 sampai bab 4. Di sini dari 1 sampai bab 4 semua kan? Nggak ada yang beda. Berarti ya antara mutlak terus tidak samaan itu fungsi, limit, turunan. Nah dari sini mungkin kita langsung bahas contoh soal. Soal yang lalu. Tapi mungkin dari kalian ada yang mau request ngerjain yang mana dulu? Bab apa dulu? Apa mau langsung dari atas? Ini masuk di kesamaan garis. Di sini kalau nomor 1 diberikan titik A, B, dan C. Nah, kita disuruh untuk mencari persamaan garis yang garis itu melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui B dan C. Nah, kalau kita membahas tentang persamaan garis, itu ada yang namanya gradien. Mbak, ini soalnya mau di-share ya? Ini aku dapat soal dari mereka. Oh, dapat. Iya. Mungkin bisa di-share itu dia yang punya. Iya. Di-share di grup. Mari satu. Nah persamaan garis itu kan bentuk hukumnya itu Y sama dengan AX plus BY plus C. Berarti yang kita cari adalah bentuk seperti ini. Untuk nomor 1. Terus di persamaan garis ada yang namanya kemiringan atau gradien. Yang sama dengan min 1 per x2 min x1. Ini kalau ini adalah rumus untuk mencari gradien. Nah, kalau dari soal itu kan diminta berarti garis ini itu melalui satu titik dan satu gradien dan memiliki gradien. Ya, apa sih? Jadi sebenarnya langkah pertama kita menyelesaikan soal nomor 1 adalah mencari gradien gradien dari titik dari garis yang melalui titik G dan G. B-nya itu 2,2 dan C 0,4. Nah, bebas sih ini mau yang mana yang 1 mana yang 2.
Di sini aku buat D 2,2 ini sama dengan D X1,21. Kalau C 0,4 itu sama dengan Y, salah, X, X2, Y2. Kita langsung cari gradiennya. M sama dengan pakai rumus atas 4 min 2 per 0 min 2 dengan gradien dari garis yang melalui titik B dan C adalah min 1. Nah, terus sebelum itu garis lihat kan, kalau misal ada dua garis, kalau dia itu saling berdiri, saling sejajar, maka gradien M1 itu sama dengan M2. Gradien 1 sama dengan gradien 2. Tapi kalau misal dia itu garisnya tegak lurus, maka gradiennya M1 dikali M2 itu sama dengan 1. Oke, min 1. Nah, karena di sini di soal adalah garis yang kita cari itu sejajar dengan garis yang melalui B dan C, maka gradiennya sama, adalah min 1. Nah, kemudian kita tinggal cari garis yang melalui satu titik dan memiliki gradien. Itu pakai rumus bahwa titik A itu 2,1 1, terus gradiennya sama dengan 1. Nah, masukkan ke rumus Y min Y itu sama dengan M dikalikan X min X1. Y, masukkan Y satunya itu kita dapat dari titik yang dilewati. Titik yang dilewati ini adalah X1, Y1, min 1 sama dengan gradiennya min 1, X min X1-nya adalah 2. Y plus 1 sama dengan min X min plus 2. Maka Y sama dengan min 12. Min X plus 1. Ini adalah persamaan garis dari yang diminta di soal nomor 1. Di sini aman nggak? Kalau sekiranya di Jepang sama Islam juga menunjukkan kalau juga Gimana? kalau di satu orang satunya sama sebagai kita atau sebagai kita. Kenapa yang di langkah kedua ini X1 Y1-nya pakai yang di titik A? Kenapa bukan yang dari B atau C itu? Padahal di sini B itu aku mendefinisikan bahwa 2,2 itu X1, Y1. Nah, jawabannya adalah ada di soal. Karena garis B dan E itu beda sama garis yang kita cari. Nah, kenapa kita cari? Nah, tapi karena beda. Kenapa beda? Tapi tetap ada di soal. Karena di sini kita butuh titik B dan C untuk mencari gradien. Untuk mencari gradien dari garis yang kita cari. Karena kan ini gradien di
garis yang melalui antara B dan C itu kan sejajar. Kalau sejajar kita pakai ini M1 sama dengan M2. Jadi kenapa harus A bukan yang lain? Itu kembali lagi ke soal. Karena di soal bilang bahwa persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui B dan C. Nah, kalau apa tampilin? Nah, kalau ada yang kayak dibingungin, bilang aja. Oh, dibuka. Oke. Nah, kalau lanjut, Lanjut, Pak. yang lainnya gimana? Lanjut. Tahu, kita lihat. Oh, iya. Oh, iya. Mbak ini ada yang tanya, itu yang sejajar dengan garis yang melalui B dan C. Nah, itu berarti garis yang dimulai dari B dan berhenti di C dan sebaliknya ya. Ini saya yang tanya. Jadi kalau Yang sejajar dengan garis yang melalui B dan C. Nah, itu berarti garis yang dimulai dari B dan berhenti di C dan sebaliknya ya. jadi ini ilustrasinya, misal nih di sini titik ini hanya ilustrasi ya, nggak terlalu memperhatikan titik. Ini B, ini C, ini misal A di sini lah. Nah, garis yang di langkah 1 ini garis yang melalui B dan C. Jadi bukan berhenti di B atau dimulai dari B, tapi dia itu di antara di garis ini ada titik yang namanya B, yang kita namakan B, sama yang kita namakan C. Nah, garis yang kita cari, yang Y sama dengan min X plus 1, itu sejajar. Berarti dia itu suatu garis yang berbeda, tapi kemiringannya itu sama dan memiliki jarak yang apa ya, konstan lah antara titik-titik yang lain. Gimana? Ya, ini hanya ilustrasi saja sih. Kita begini. Sebenarnya A ini bisa di sini juga bisa. Tergantung titiknya. Kalau kita berpatokan pakai titik koordinat. Makasih, Mbak. Ini. Udah, guys. Mau lanjut? Nih.
berarti pindah ke fungsi kompetitif. Apa masih mau sampai gitu sama garis? Ini bisa dipoto belum pasti Udah. Baik, fungsi komposisi. Next, sama dengan Oke, nomor 2 itu masuk di fungsi, ke fungsi yang A disuruh mencari domainnya, B itu disuruh mencari komposisi B. Nah, di sini ada yang tahu, ada yang ini nggak definisi apa itu domain? Ya, ada di buku ada nih. Jadi intinya kalau kita disuruh nyari domain itu kita disuruh mencari himpunan nilai X yang dimana nilai itu bisa membuat fungsi fx itu apa ya bernilai atau ada gitu. Jadi misal kalau kita masukin nilai x-nya itu sama dengan 1, terus itu fx-nya itu ada hasil dari operasi bilangan itu ada. Bukan fx-nya itu nggak jadi rasional, bukan. Pokoknya fx menjadi bilangan real. Oke, domain dari fx nilai asli. Nah ini kan apa ya bilangan pecahan. Apa syarat bilangan hasil dari bilangan pecahan itu tadi ada nyaril. Apanya yang ya, jadi penyebutnya nggak boleh bang. Jadi di sini yang kita perlu kita perhatikan adalah di bagian penyebut. Jadi domain dari fungsi fx f adalah x lebih besar sama dengan nol. Karena nggak boleh nol ya, ini tidak bisa sama dengan maka biar kita ini kuadrat ini 4 x Nah, jadi ini kan yang kita perhatikan berarti x lebih besar dari plus 2 atau x lebih besar dari min 2. Berarti domainnya itu dari tabungan sampai 2 pakai huruf min 2 koma 2 koma 2. Lihat. Mana guys?
Ya, udah sih, tapi belum beli. Jadi domain fungsinya kan kita yang perlu diperhatikan hanyalah x itu tidak boleh sama dengan +2 atau tidak boleh kurang -2. Jadi domainnya adalah min 3, koma min 2 digabung dengan min 2, gabung dengan 2,5. Nah, kalau dari sini kan kelihatan kayak yang bilang gitu. Padahal dari sini kita yang bilangin adalah min 2. Kenapa? Karena kita pakai kurung, kan pakai kurung siku. Ya kan? Kalau kita pakai kurung siku berarti dia terhitung atau dia menjadi domain. Nah, kalau misalnya x dari sini ada yang mau ditanya? Mungkin kalau kita nulis def itu apa, x tidak boleh sama dengan min 2 dan x tidak boleh sama dengan min 2 itu benar nggak? Benar nggak? Harusnya ada tiga bagian itu. Ini ringkasnya gini kan? Boleh. Boleh. Ini emang ada beberapa cara buat nulis simpul nanti. Kalau mau nulis simpul kayak gini gimana? Lagi, ini biar lanjut ya ke domain dari D. Nah, kalau yang fx itu kan yang diperhatikan adalah bentuknya. Kalau yang bx Balik akar dalam akar. di dalam akar, Harus terjadi dengan lagi. di dalam akar itu tidak boleh berarti x plus 1 lebih besar, boleh 0 enggak? Boleh enggak? Lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya harus lebih besar sama dengan min 1. Maka domain dari fungsi gx adalah sama dengan kurung siku ya, min 1, tak min 0. Ini kurungnya beda karena min 1 ini juga terhitung. Gitu. A, B. Sekarang aku ke fungsi komposisi. Nanti F bundaran B X itu sama dengan kita tuliskan fungsi F, kemudian X-nya kita ganti dengan fungsi G. Jadi fungsi F-nya adalah fungsi F-nya adalah 1 per X kuadrat min 4. Nah, X ini kita ganti dengan fungsi G, yaitu akar X plus 1 X plus 1 min 4 per X min 3. Nah, untuk domain dari fungsi komposisi itu
X elemen ada yang apa enggak, Rek? Oke. Kalau F udah. X elemen domain B 5 tambah X 3 domain X elemen X ada domain Aku tulis dulu X elemen B-nya -1 dan -3 di mana Bx akar dari X plus 1 itu elemen dari bilangan dari domain Oke, cara cari dimensi. Kalian tulis dulu biar sama. Jelasin lisan aja ya. Jadi domain dari fungsi shape komposisi G itu zil akhirnya adalah -1,3 gabung dengan 3,3. Ini didapat dari mana? Didapat dari pertama, kan X itu elemen dari -1 sampai 3 kan. Nanti kita coba -1 kita masukkan di fungsi dari Gx. Kalau kita masukkan di fungsi ini, apakah hasilnya itu adalah elemen dari domain ini yang ada di sini. Nah, kalau kita masukkan -1 itu kan hasilnya 0. Nah, 0 itu kan di sini. Termasuk di dalam domain dari fungsi f. Berarti bisa kita simpulkan bahwa batas bawahnya itu -1. Nah, kenapa ini 3 ini tidak termasuk? Karena kalau kita masukkan di fungsi Gx, 3 ditambah 1 itu kan hasilnya 2.
Nah, sedangkan dua itu bukan bagian dari domain F. Malah yang harus dihindari. Ya, hanya tiga sampai F. Karena setelah 3 kayak 4, 5 itu kemungkinan sudah tidak ada ya. Karena sudah termasuk di domain. Mas, Berarti kalau fungsi komposisi itu yang apa? Fungsi domain yang DF sama DG itu masih dipakai. masih dipakai karena di sini juga ada gitu. Nah, kalau misal ini kan F beneran G, kalau G beneran F, ini tinggal diganti aja. DG ini diganti F. DF, DF. Hah? Yang di mana nggak ada yang lain? Kalau di sini ada ini ya? Pengenal 3 diberikan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 7. Ini kita disuruh cari domain dari f sehingga f inverse itu ada. Sama yang b itu kita harus mencari f inverse serta domainnya. Udah kok ya f inverse. Apa sih ya? Kalian ada yang diajar sinar sini nggak? Ada yang diajar sinar sini? Hmm. Kalau ibunya itu kan aku kalau satu diajar susunan kan. Itu tuh kalau ngerjain harus untun terus harus di apa ya benar-benar terus harus ada tulisan kayak keterangan di sampingnya gitu misal dari kita itu biasanya kan langsung kayak di kedua ruas itu langsung kita kurangin bahasa gampangan kuncinya kan kayak pindah pindah ruas gitu kan. Nah kalau busunan itu harus ditulis di sampingnya di kedua ruas dikurangi dengan ada beberapa dosen yang minta kayak gitu. Yang pertama kita disuruh mencari domain dari F. Oh ya, Ini di 4 sih yang sama. Kalau empat sama nol sama beda. Jadi apa 4 seharusnya gak boleh dulu. Kalau 4 kan 16 min 16 F0 juga 0 nanti akhirnya 7 juga kan kalau F inverse harusnya tuh satu nilai satu. Oh iya, oke. berarti kan kalau itu Enggak, emang bisa nggak? Oh, tentukan domain sehingga oh iya dari titik ujungnya. oke. Jujur aku lupa sih kali.
Jadi Gimana? boleh gak sih mereka yang jelasin tahu? Kan kita Kalau Mbak ini mau nggak apa-apa sebenarnya. Aku gimana itu ada bentuknya. Kalau ada ada berarti ada syarat-syarat gitu ya sih ya. Ada yang mau dong? Ini benar, tapi kalau itu benar. Ada. Oh, lupa sama. Tapi semua simpang lulus langsung. Itu malah dulu main tiger sama apa apa best tiger dulu. Yang itu kayaknya. Harus sempat kan kalau X minta. Tak keluarkan dulu ya. X. Beberapa X minta itu sudah setuju. Ini nggak boleh nol kan? Nggak boleh sama dengan nol kan? Iya, gak boleh sampai nol. Maka X tidak boleh nol sama dengan nol. Ini kan tidak boleh sama dengan nol. Nanti X tidak boleh sama dengan nol. X tidak boleh sama dengan 4. Iya. Berarti domain dari fungsi F itu Min tiga sampai 0, 4 sama 4 plus tiga. ya. Oh, 4. Oke. Ya, oke. Berarti domain itu yang perlu kita lihat tuh, yang perlu diperhatikan adalah persyaratan kayak misal karena ini inverse, berarti yang tidak diperbolehkan adalah x kuadrat min 4x itu tidak boleh sama dengan minus. Oke, jadi gini guys, yang nomor berapa itu nomor 3. Jadi kan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 7. Nah, gimana cara kita cari domainnya? Kita lihat dulu. Kan inverse itu kalau kita dia kan sih bergerak dia. Kamu kayak gimana? Yang inverse. Enggak, aku cuma apa sederhananya konsepnya aja. Oh iya ya boleh. Kalau apa ya? Itu Boleh? poinnya ya. Jadi kalau dilihat dari fungsinya kan ntar grafiknya bakal kayak gini kan kira-kira. Ya. Kalau dari dosen kami itu dijelasin kalau inverse itu nggak boleh kalau misal dikasih garis apapun mau di sini nggak boleh ada 2 titik itu. Nah caranya kalau biar ada itu harus misal kayak gini, kayak pokoknya ini lurus kan, ini bisa ada inverse-nya. Nah kan ini kan harus nggak boleh kayak gini. Nah itu tuh kalau misalnya pengen dicari domain sehingga ada inverse-nya otomatis harus dihapus setengahnya dong. Jadi yang dicari ntar ininya. Nah, kalau kita nyari titik tengah-tengah sini, terus dari kalau kita masih kasih domainnya tuh dibatasi dari sini, kan otomatis dia dapat grafik yang cuma ke atas doang, nggak ada yang ke atas ke kiri juga. Jadi nah, kalau satu garis yang kena cuma satu doang, sehingga bisa di-inverse. Konsepnya gitu aja sih. Jadi ntar nyari titik itu terus ya mulai dari sini. Kalian yang fungsi oh Oh, ngerjainnya nggak bisa. Aku cuman itunya definisinya aja. Cuma belum tahu ngerjainnya gimana.
inverse. Oke, lanjut ya. Fungsi inverse X plus 7. Ini aku ganti jadi Y. Y sama dengan X. Boleh nggak sih kalau kita buat kayak gini? Oh, lebih gampang. Hmm. Dua plus kalian nggak sih kalau ada buat gini? Kamu udah sampai mana? Udah sampai terakhir? Tadi. Udah sampai hasil? Iya. Ya, gitu. Maksudnya ya, harus gitu. Jadi fungsi dari fungsi fx ini buat menyederhanakan saja. Ini fx atau ganti y karena x itu sama dengan y. Bisa ditulis seperti ini. Jadi y sama dengan x kuadrat min 4x plus 7. Terus habis itu biar x-nya itu cuma ada 1. Ini aku buat x min 2. Nah, ini kalau kita jabarkan x min 2 kuadrat itu ditambah 3 itu hasilnya ini. X kuadrat min 4x plus 7. Kalian coba buktikan sendiri. Nah, terus habis itu kalau kita cari fungsi inverse itu kita sisakan x-nya sendiri. Jadi ini langkah-langkah aku menyisakan x-nya sendiri. Jadi didapatkan x sama dengan 2 plus akar y min 3. Ini kan kalau fx itu sama dengan y. Berarti ini kan fy sama dengan 2 plus akar y min 3. Nah, fy itu sama dengan f inverse x dari 2 plus y-nya kita ganti dengan x. Karena kita menggunakan apa enggak? Nah, buat domainnya, domain dari f inverse berapa? Ya, sebenarnya kita bisa cari lagi karena kita pakai sini. Domain dari f inverse itu sama dengan oh, kita belum. Berarti atasnya 7 Iya. 4 7. Berarti selain 7 nggak sih? Range-nya Karena tadi syaratnya ada dua yang beda atas sama ini beda. Kalau dia jadi apa fungsi parabola dulu jadi x min 2 kuadrat, kalau x min 2 kuadrat berarti kan harus ada min 4 plus 4 ya, biar nggak berubah. Jadi nanti dia dapetnya ada yang x plus minus 2 gitu kan. Apa x-nya nggak boleh sama dengan 2 doang. kalau sedikit begini ya. Iya iya langsung kayak gitu. Saya aku nggak tahu ada bedanya apa. Apa mungkin nggak boleh kayak harus itu. Soalnya nanti domainnya jadi beda. Satunya 2 kata enggak, satunya enggak. Berarti harus konsisten nggak sih ya? Tahu kurang tahu. Makanya juga baru ini. Nah, iya.
Gimana? Gimana? Oh, gitu. Caranya itu yang ini. Kalau ini min 2, min 4, min 4. Pakai sing dua dan ditambah 3. Berarti kan X itu nggak boleh. Oh, nanti kalau yang itu domainnya nanti tiap satu sama yang tiga sama. Tapi dari sini tuh kita juga bisa tahu loh kalau misal 2 itu emang nggak boleh mas. Jadi apa X itu nggak boleh sama dengan 2. Meskipun nggak kita memprediksi. Cuma cara tahu dia tuh 2 selain dicoba-coba. Kalau ini nanti di satu sama tiga juga sama nanti kalau apa kalau F1 sama tiga nanti misalnya kita masuk Yang 1 sama tiga. Oh, di F3 kan apa? ini nih. Ya, Ini X-nya kita ganti 3. itu berarti 3 plus ini 3 plus 7 sampai 3 plus 7. Kayaknya nggak boleh masalah faktor gitu deh. Soalnya nyarinya fungsi parabola yang dulu Berarti harus harus sekarang ini dia. iya. Enggak itu kalau Waduh. Oh, udah. Udah, tidak. Iya, boleh. Tapi Pak enggak pakai ini ya, aku pakai jelasin. Iya. Enggak apa-apa ya. Ya, jadi gini. Kan intinya, saya apa dulu? Kan fungsi ini kan ntar bakal di sebut tadi bakal bentuknya kayak gini ya. Nah sebenarnya kalau misal inversi itu, misal kita punya fungsi yang cuma kayak gini lah, inversinya itu bakal kayak gini, ya. Bentuknya bakal kayak gitu. Nah kalau misal kita bentuknya kayak gini, nggak mungkin kita bisa punya fungsi yang hasilnya kayak gini kan? Nggak mungkin kan? Makanya kita cuma butuh satu aja. Nah caranya biar bisa dapat satu doang ini, kita butuh titik ujungnya ini. Nah kalau caraku paling gampangnya sih ya, tadi kan udah dapat perfaktorannya 0 sama 4 kan, ini kan, ini 0 ini 4 kan. Nah, tinggal di tengah-tengahnya aja sih. Jadi ntar caraku sih bakal mulai dari 2 domainnya tuh kayak gini, kira-kira sama dengan 2, gini. Kayak gini. Nah, terus kalau kita apply itu domainnya ke sini bakal dapat garis ini. Tapi sebenarnya kita dapetin yang ini juga bisa. Jadi kayak misal atau kayak gini pun juga bisa, bakal bisa di inverse juga. 2, 1. Ya, dua jawaban ini valid terus. Aku tuh ada ini Enggak, emang logikanya gitu. buat cari domain dari fungsi inverse itu ada persyaratan. Satu A koma B. Di mana A, B, C itu elemen bilangan real, gitu. A yang di sini, A, B, C itu harus bilangan real. Terus syarat kedua,
A tidak boleh sama dengan 0. Syarat ketiga adalah X itu kurang dari sama dengan B per 2A. Dan X itu lebih besar sama dengan C per 2A. Nah, kalau misal kita masukkan, kita pakai yang bisa dihitung kan syarat 3 ya. X kurang dari sama dengan B 4 per 2 1. Maka X itu kurang dari sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 4. Jadi kalau cari domain pakai persyaratan. Sama. Oh, tadi kalau masuk faktornya nolnya jadi apa ya? Jadi semua gitu. Berarti domain yang seperti yang benar adalah Oh, tinggal titik ujung dari kabel ya. Ini D per 2. ya itu Ujung sini. berarti domainnya oh Ya, Gus. Oh. berarti domain meski inversnya itu Pintunya bukan yang boleh masuk. Iya. Ini yang Buahnya bukan yang boleh masuk. Kalau gini kan jadi pintu yang terbuka. Itu bukan kurung siku, Gus. Itu harus. tapi bisa jadi dia itu terkurung situ nggak sih? Karena kan kayak dibagi jadi 2 kalau misal dari Oh, maksudnya dua kita tuh gitu. Bukan salah satu. Bukan irisannya gitu sebetulnya. biasanya sih gimana? Kalau lu mau minta yang bagus Mana ya? Meskipun dia itu bilang tapi nggak bisa ya kayak kalau kita menulis jadi kayak minta dia itu nggak bisa. Oh, berarti kan ada dua domain gitu. Iya, karena kalau itu ya, iya berarti lebih ke atau ya. Kan kalau irisan juga tuh. Nggak bisa dua-duanya kan bisa kayak gini harus salah satu. Ya sih. Lebih baik sih gitu. Kalau apa simbolnya atau apa? Komunikasi teknologi. Apa sih? Nggak tahu. Nah, yang masukkan dulu. Ya, daripada kita masukkan dari domain. Di domain kita masukkan sampai dua.
dua, empat, delapan, dua, dua, berarti dua kuadrat, empat, dan empat kali dua, 8, plus 7. Sama dengan 3. Ini berarti, ini kan dua, kalau misal, satu, empat, plus 4, plus 7, 37. Berarti paling kecil apa pas sama dengan 3 sampai 5. Ini tak? Gimana deh? Apa sih ya? Ini tadi. Struktur aktif. Oh, enggak tahu. Kalau aku Tapi dia menurut PB berapa? Baiknya apa?
Ya. Sama-sama. Dua. Tentang proyeksi. Dadah ya. Mas ya. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Ada fungsi fx di mana x kuadrat lingkar sampai x kurang 3. Terus fungsi fx 3 sama dengan 3x min 3 jika x lebih besar sama dengan 3. Dan kontinu di x sama dengan 3. Nah, kita disuruh mencari K. Nah, kalau kan ini kita gunakan persyaratan kontinu, yaitu limit x mendekati 3 dari kiri dari fungsi fx itu harus sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan dari fungsi fx. Nah, x mendekati 3 dari kiri itu kan fungsi atas. Limit x mendekati 3 dari kiri dari x kuadrat min k itu harus sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan dari fungsi fx-nya itu 3x min 3. Kita masukkan limitnya 3 kuadrat min k sama dengan 3 dibagi 3, 9 min k sama dengan 9 min 3. Maka 32 dikurangi dengan 9, maka min k sama dengan min 3. K kita dapatkan hasilnya 3. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Kalau yang nomor 5 itu hubungan. Ada fungsi fx sama dengan akar 3x plus 1 kuadrat 3 apakah 3 dibagi 2x. Nah, ini kita cari turunan dari ini bentuk fungsinya apa? Ini bentuk fungsinya overview. Jadi nanti kita pakai rumus overview. Turunnya di sini. Dx dari bisa itu absen b min absen. Kita x sama dengan
Nah, ini adalah full yang akan full yang bawah P. Oke, kita buat dulu. Turunan kita turunkan yang bagian U dulu. U itu kan sama dengan pangkat 3x plus 1 setengah seper 6. Pak, salah, 3 betul. 3/2. Kita turunkan, maka U offset sama dengan kalau ada perpangkatan berarti kita turunkan pangkat kita taruh besar. Terus kita tulis lagi fungsinya. Di sini di atasnya ini pangkatnya ini kita kurangi dengan 1. Ya 1 ya. 1 3/2 dikurangi 2/2 setengah. Terus baru dikalikan dengan turunan dari fungsinya. 3x plus 1 diturunkan jadi 3. 9/2 3x plus 1 setengah. Ini aksen. Oke, yang bagian P. 2x pangkat setengah. Maka setengah 2x min setengah kali 2. Seper 2x pangkat setengah. Ini P aksen. Ini dapat kita ada punya U, P, U aksen, P aksen. Ya, kita masukkan ke rumus aksen P. Maka rumus dari F aksen X itu sama dengan U aksen adalah 3 3x pangkat setengah, terus P itu 2x pangkat setengah minus 3x plus 1 pangkat 3/2. P aksennya seper 2x pangkat setengah dibagi 1/2x pangkat 2. Perhitungan bener kan ya? Oh, biasanya kurang begitu. Ini tinggal di sederhana. Oke, thank you. Bimbing apa 2x. Ini adalah bentuk panjangnya kita sederhanakan.
Bisa diistirahatkan. Lu udah gak bisa diistirahatkan nggak sih? Masing-masing dikali apa x berarti 9x akan 3x plus 1 x plus 1 3 bagi x. Ini enggak sih? Oh, makanya itu kenapa dikali 3? Mana? Yang aku absen gua. Ini turunan dari fungsi. Nulernya. Yang kan kalau sudah tampak berarti ya itu kan diturunkan pangkatnya turunkan berarti pokoknya pangkatnya kita tuliskan ke depan terus habis itu tulis fungsi pangkatnya dikurangi 1 habis itu fungsinya baru ditulis. Jadi turunkan pangkat ini tuh jadi satu turunkan pangkatnya terus habis itu diturunkan fungsinya. Kan dia jadinya memang tinggal dia udah mau dicukupkan aja apa ada itu apa enggak lagi
Yang 5 aja, Mbak. Iya, nomor 5. Ini. Udah dibahas sama dari sini. Itu baru masuk bulan 4 bisa. Harus ini belum aplikasi kan? Ini nggak masuk aplikasi. Kayaknya masuk. Itu masuk aplikasi itu aplikasi turunan apa masih masuk? Kayak turunan biasa apa kalau dilihat aku awal-awal itu kan ada bersamaan terus nomor 5. Persamaan. Aduh, oh ini Garis sembung. Garis nil, garis apa X menghubungan X plus 3 di 4,1. Oke. Jadi caranya ini tuh termasuk ke turunan. Jadi pertama kita turunkan terlebih dahulu. Nah, tapi waktu dilihat bahwa di fungsi ini ada tidak hanya ada X tapi ada Y juga. Apalagi di sini. Jadi ini maksudnya di turunan implisit. Kita jadi X terus sama dengan kita turunkan dulu Y per X jadi X dikuadrat ditambah dengan X dikali Y per X jadi Y per X. Jadi turunan dari X kan 1. Turunan dari X terhadap X itu 1 dikali Y kuadrat tambah X dikali turunan dari fungsi Y terhadap X berarti Y plus 2 sih. Oh, kita turunkan dulu. Ini sama kayak tadi. Turunan pangkat. Kita turunkan dulu pangkatnya. Lalu kita turunkan di sini kan
variabelnya kan y, berarti ini dianggap suatu fungsi. Y aksen. Ya. Ini turunan ringkisnya. Sebenarnya ini juga simbol. Nah, ini kita urutkan satu-satu. Yang kerja turunan totalnya adalah turunan dari XY kuadrat itu Y kuadrat plus 2XY Y aksen ditambah ini turunan dari Y, ini kita turunkan terhadap DX semua ya. Turunan dari Y terhadap DX itu Y aksen. Turunan dari akar X. Apa ini perlu ditulis? Oh, ditulis. Turunan dari akar X berarti X dari X pangkat setengah sama dengan setengah X pangkat minus setengah terus berarti ini setengah X pangkat minus setengah sama dengan turunan dari X 1, turunan dari 3, 0. Nah kalau udah dapet gini, kan ada variabel X, Y kuadrat sama Y aksen. Ini yang sama kan ada Y aksen 2. Ini kita jadikan 1 Y kuadrat plus Y aksen 2XY plus 1 ditambah per 2 akar X sama dengan 1. Ya. Nah, kalau udah dapet gini, kita buat agar tinggal ada Y aksen. Jadi, Y aksen di kiri sini ya. Semuanya kita pindah ke jadi Y aksen sama dengan 1 min Y kuadrat min per 2 akar X dibagi 2XY plus 1. Nah, kenapa kita Y aksen? Y aksen itu kan turunan ya. Ini tuh Y aksen itu sama dengan karena di situ kurva, kalau nggak salah sama dengan gradien. Berarti dari sini diketahui ini berarti kita udah tahu bahwa M yaitu 1 min seper 2 akar X per 2XY plus 1. Tinggal kita cari nilai M-nya, gradiennya. Kan kita udah punya persamaannya. Lalu masukkan titiknya 4,1. Kita masukkan di sini. 1 min 1 kuadrat min seper 2
Akar 4 dikali 24 dibagi 2 dikali 4 dikali 1 tambah 1. Satu, delapan, 9. Kita udah tahu N-nya. Baru kita cari sama garis. Plus 49 per 11 plus 1. X plus 9 10 9. Sini masuk juga rumus persamaan garis.
Oh gitu ya. Karena kan yang berkhusus kan ini kan juga punya case dan kita di sini itu kita itu ya 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 itu fungsi turun dari fungsi itu kan sangat itu adalah sangat sebelum bisa terus itu juga dari fungsi turun dari fungsi ya kita gitu. Oh, beres. Kalau berbalik soal itu, aku beres. Turunan. Dan Oh, mau di plus value itu kan. apa ada? Ada satu lagi sih. Mau iya, Apa ada? bukan ini. Saya tahu. Ini kan soal ini terus kan belum bisa apa jadi Pak untuk
Ada pertanyaan boleh nggak? Itu kenapa kok bisa turunan totalnya itu 2x y aksen, sedangkan turunan implisit tersebut x y kuadrat itu x 2y y aksen. Kenapa tiba-tiba y-nya cuma satu terus x-nya jadi 2? Awalnya juga dibangun terkait sama aja. Dua varian M dua X kan dua X gitu. Sama terus. Sama. X Oh, X Y. oh, Ini biar oh iya, sama oh, aja. Biar pada umum. Ya, Mas. Minum dulu mas. Dulu mas. Minum itu masuk bahasa. apa tuh? Emang Oh, bisa mulai juga. Mulai juga di bagian pusing. Masa tahun. Oh, benar. Ya kan saya tapi bagusnya bukan saya. Guys, ada request soal ini soal tugas ya, buat persiapan ujian. Fit berarti dua dari akar if kuadrat plus 5 dikurangi 3 per min 2. Nah, pertama kalau kita mengerjakan limit adalah kita lihat apakah ini bentuknya 0 per 0 atau bukan. Oke, masukkan saja akar dari 2 kuadrat plus 5 kurangi 3 per 2 min 2. Misalnya kan 9 akar 9 min 3 per 2 min 2. Jadi kan 0 per 0. Kan nggak boleh ikut 0 per 0. Jadi ada 3 cara lah ya kalau misal hasil dari limit itu 0 per 0.
Nah, karena di sini bentuknya adalah akar, maka kita kalikan dengan apa akar sekawan? Ya, akar sekawan. Ini kita kalikan dengan kedua kita kalikan dengan akar x kuadrat plus 5 plus 3 per akar x kuadrat plus 5 plus 3. Nah, akar x kuadrat plus 5 plus min ini plus 3 berarti habis ditambah min 3,9 kali x min 2 akar x kuadrat plus 5 plus 3x plus 3. Ini hasil dari bisa disederhanakan ya. Yang atas tuh 5%. X plus 2 Kuadrat dua x kuadrat minus 10 x kuadrat plus 5 Oke. Ini yang kedua akan sekarang kita hitung di lembar itu kita hitung limitnya. Kalau limit dari limit x mendekati 2 dari x sama 5 pangkat 2 min 4 per x min 2. Oh, ini bisa dibagi ya sih? X min 2 x plus 2 kali akar x kuadrat plus 5 plus 3. Limit x min 2 dibagi x min 2 1. Jadi hasilnya limit x mendekati 2 x plus 2 per akar x kuadrat plus 5 ditambah berapa? Kita hitung limitnya berarti dengan 2 plus 2 akar 4 plus 5 plus 3 4 per 9. 6. Oh iya. Oke.